malam pertama gue kerja di sana, malamnya gue nangis di kasur. Oke. Karena Ada rencana untuk kayak gue mau cabut dari Kok Bisa. siapa tahu gue bisa gitu loh. Kok Karena bisa? Iya. Selamat datang Enrico di Potek gue episode keempat ya. Waduh. Thank you banget loh. Sudah jauh-jauh sama-sama. datang. Dari mana tempat asal Anda? dari Bandung, Dari Bandung. Sebenarnya Cimahi. Ya. Cimahi. Karena tapi 200 meter keluar komplek udah Bandung. Jadi Oke. emang sebel ya. Ya lo bohongin gue juga, gue gak tahu sih. Gue gak tahu daerah actually. Oke. Jadi lo kesini sebenarnya lo tuh ke Jakarta memang untuk bekerja juga ya? Apa memang lo Iya. ada tempat di Jakarta? Kos atau apa gitu? Enggak, spesifiknya dari hampir 7 tahun lalu bekerja di Jakarta. Itu kan kebetulan lulus kuliah juga ya. I see. Nah itu setelah 3 tahun kerja, 3 menuju 4 tahun, terus pandemi kan. Nah semenjak pandemi WFH lagi. Jadinya hybrid aja bolak-balik Jakarta. Jadi sampai Bandung. sekarang tidak ada wacana untuk apa? Nggak WFH lagi? Enak WFH ya. Iyalah. Mungkin boleh perkenalan sedikit Pak, ya kan? Nama, umur, alamat, nomor telepon. nggak usah alamat ya kan? Oke. Sama ya channel-channelnya apa aja. Oke, kenalin dipanggilnya Rico ya biasa ya, Rico. walaupun Enrico Jonathan panjangnya. Orang ada yang kenal dari channel Kok Bisa, ada yang kenal dari Enrico Jo. Sebenarnya ngomongin channel Enrico Jo udah ada itu duluan sebelum gua gabung ke Kok Bisa. Oh. Itu zaman kuliah bikinnya soalnya. Iseng? Iya, iseng. Iya. Iseng. Terus masuk ke Kok Bisa itu kan pas zaman lulus kuliah. Ya udah di situ bikin. Sebenarnya kan baru muncul muka gua kebetulan di Shorts Kok Bisa itu 3 tahun terakhir. Ya. Semasa pandemi. Oke. Orang tahu dari situ akhirnya. Kalau misalnya di jalan gitu, ada nggak misalnya Kok Bisa ya gitu? Oh iya. Oh gitu ya? Mayoritas dari Kok Bisa, walaupun ada juga yang tiba-tiba bilang nuhun. Oh. Artinya itu nonton Enrico Jo. Oh iya. Oke. Kalau nuhun Enrico Jo, kalau misalnya kok bisa? Dan Iya. seperti biasa, terima kasih atau gila banget. Nah itu kan kalau itu Kok Bisa. Iya keren. Nah tapi mungkin gue nggak tahu ya. Harusnya sih kalian tuh pada tahu, apalagi kalau generasi lama Kok Bisa, karena either memang gue nggak jarang sih gue nontonin video Kok Bisa, tapi gue tahu nih channel ini tuh udah berjalan lama banget dan sekarang tuh udah gede banget. Terakhir gue lihat sebelum gue datang ke sini hampir 4,5 M. Iya. Ya, Segitu. hampir 4,5 M, berarti Kok Bisa itu udah ada dari sejak tahun Aduh spesifiknya gue lupa. 2000 mungkin 11. Iya segitu kan. 2011. Dan lu itu sebagai apa di sana? Awalnya banget animator. Oke. Masuk sebagai employee animator. Terus ya sekarang mah creative director. Dan lu waktu itu masuknya gimana tuh ceritanya lu masuk? Dan sebelumnya itu tuh apakah lu bekerja Oke. atau gimana? Gua kuliah di kafe. Dan Kuliah di kafe, walaupun dulu cita-citanya pengen bikin animasi lebih ke anime ya. Karena gue udah wibu sejak SMP. Oke. Maaf ya, saya wibu. Cosplay juga ya? Enggak. Tapi sempat pengen. Iya. Oke. Terus. Jadi masuk kuliah di kafe, cuman ternyata gue meninggalkan gambar gue itu. Karena sebenarnya gue nggak segitunya mengasah itu dulu. Oke, ya. Dan nggak pernah punya kesempatan untuk punya kamera. Nah di saat kuliah gue punya kamera, wah ini asik banget. Kuliah punya kamera. Akhirnya gue di situ fotografi dan merasa pengen lebih menantang ke videografi. Pokoknya singkat cerita adalah gue belajar editing sendiri dan plus animasi untuk mendukung editing video gue. Iya. Nah selama kuliah itu gue sebenarnya udah mulai freelance animasi. Itu networknya dari tempat gue magang di tahun ketiga kuliah. Nah networknya dari situ. Nah singkat cerita waktu itu tuh ada teman gue nge-tag di Facebook, teman gue. Kayak ini ada yang perlu animator. Di mindset gue langsung freelance. Karena saat itu gue belum lulus. Gitu kan, belum wisuda, belum apa. Pas gue apply, gue gak baca juga. Karena gue kadang orangnya gak teliti. Cepet-cepet. Terus kok dipanggil interview gitu kan. Aneh banget. Itu di Jakarta. Terus kata bokap, yaudah sekalian main lah. Jadi gue no hard feeling. Kalaupun gak keterima bodo amat. Nah pas gue ke Jakarta, kantornya bagus. Jadi fun fact-nya adalah kalau di tahun 2013-an, 14 sampai 15 itu acara-acara YouTube itu mostly yang bikin itu kantor gua itu dulu. Jadi dulu tuh Kok Bisa kita tergabung dalam satu ekosistem startup gitulah. Gitu. Jadi ada yang ngurusin desain, ada yang ngurusin apa, salah satunya ngurusin IO. IO-nya kliennya adalah Google. Makanya di kantor kita ada logo Google gitu. Gitu. Dan secara brand itu Google banget lah, warna-warna Google gitu kan. Iya benar. Ini tuh kayak coworking impian semua juta. Sejuta umat gitu kan. Jadi gue pengen banget masuk sini, cuma karena environment gitu. Benar. Ya udah singkat cerita di situ masuk karena Kok Bisa juga lagi butuh banget animator.
Ya udah animasi setelah jalan 2 menuju 3 tahun ya akhirnya gue dipromosikan saat itu, singkat cerita ya, sebagai employee, mulai jadi manajer, terus ya sampai sekarang jadi creative director. Jadi bener-bener Kobisa itu adalah ya as a company, dulu belum company berarti? Dulu mah belum, tapi lebih ke apa ya, kita diajak lah ya, dan karena kan kita perlu mentor juga. Kita diajak kerjasama bareng sambil kita juga ngebangun kita punya company pelan-pelan sampai ujung-ujungnya kan nanti juga punya PT, ya sekarang sih udah PT. Ada rencana untuk kayak gue mau cabut dari Kobisa. Itu banyak banget ya yang bilang kayak gitu kan. Tapi kalau dari gue tuh, kalau lu bisa dapat semua kenapa enggak, dalam artian gue tuh kan tadi gue bilang gue tuh freelance sebelum gue masuk Kobisa. Betul. Nah jadi kalau ngomongin porsi kerjaan atau porsi baik itu pekerjaan maupun penghasilan, pekerjaan tuh workload ya. Iya. Freelance dan full time gue di Kobisa tuh sama. Oke. Jadi gue tuh kayak double job aja. Double jobnya tuh kan kadang orang ya udahlah freelance cuma buat nambah-nambah kan. Enggak, gue ini sama. Jadi baik itu workload maupun penghasilan. Jadi gue ya udah gue milih duanya aja, why not gitu kan. Oke. Itu jalan. Nah sekarang kan sebenarnya ketambahan si Enrico Jo, karena dulu tuh sempat vakum si YouTube channel Enrico Jo. Oke. Gara-gara muka gue musuh di Kobisa meledaklah channel Enrico Jo kan. Sebenarnya dari situ. Jadi baru ya efektif 2 tahun lah ya. Oke. Ya udah sekarang jadi akhirnya 3 yang berjalan, Kobisa, freelance, Enrico Jo. Tapi menurut gue itu jalan yang cukup mulus ya. Maksudnya lu cukup dibukain di Kobisa, banyak belajar di sana, dan ada kesempatan muka lu juga masuk di sana. Itu sangat ini banget sih menurut gue. Gak semua dapat privilege itu menurut gue. Iya, gue kira privilege banget waktu gue masuk, bukan Kobisa aja, karena kan kita kan Kobisa kan di bareng satu ekosistem startup kan. Pokoknya malam pertama gue kerja di sana, malamnya gue nangis di kasur. Karena pressure-nya seaneh itu. Lu bayangin ya. Cuman ini balik lagi, silahkan kalian ngelihatnya gimana, karena kan gak semua orang cocok. Betul. Lu datang telat di SP dong, iya kan? Iya. Enggak, kita mah gak di SP. Lu Sabtu masuk bersihin taman. Dan Senin lu masak buat setengah kita punya employee. Karena kebetulan kita tuh disediain makanan. Kan itu aneh ya. Lu kerja berasa ospek kan. Sekali telat begitu? Enggak. Oke. Itu kebetulan ada satu kejadian yang banyak telat. Intinya ketika gue baca bukunya si Elon Musk, wah ini terjadi sama di kantor gue. Mungkin kalian ada yang pernah baca, lu pernah baca. Itu terjadi banget. Jadi derita satu orang, derita semua orang gitu ya. Oke. Satu orang fucked up ya, semua orang pun harus menanggung itu gitu. Itu seberat itu. Jadi lu akan dilihat aneh kalau misalkan lu pulang jam 10 malam, di bawah jam 10 malam. Gue tahu itu toxic gitu ya, mungkin ya untuk semua orang. Gue pun gak pengen menghadapi itu lagi. Tapi gue bersyukur melewati masa itu. Jadi gue tuh kan kita namanya kerja kan ada probation 3 bulan. Iya. Gue tuh udah pengen resign. Udahlah 3 bulan kan. Dari bulan berapa? Dari bulan pertama tuh gue pengen resign kan. Terus akhirnya iya udahlah, gue beresin probation aja. Udah gitu gue pengen resign. Terus enggak nih, gue bertahan setengah tahun. Sampai setahun lebih pun gue tuh masih pengen ada kemungkinan buat resign. Karena buat gue tuh ini gak make sense pekerjaan buat secapek itu. Oke, sebenarnya gini deh. Gue kalau kita ngomong soal pekerjaan ini kan luas ya. Apakah pekerjaan as a load-nya atau memang itu tadi ya? Soalnya kan di sini kan mungkin cukup strict juga kan. As a company ya. Nah, menurut lu yang bikin lu sebenarnya pressure cukup lumayan itu apa? Apakah mungkin kalau memang dikasih kelonggaran secara waktu atau misalnya gimana, tapi loadnya tetap misalnya banyak nih, tapi mungkin lu ada fleksibilitas di sana, mungkin akan membuat lu kayak oke lah, masih oke lah, atau memang pressure-nya itu dari mana gitu yang bikin paling besar? Oke, mungkin dari load, karena kalau kayak kita tahu ceritanya Elon Musk, di mana mungkin kalau yang belum tahu, ada momen di mana dia tuh mobil Teslanya tuh udah keproduksi cuma nggak kejual. Akhirnya seluruh karyawan jadi customer service buat nelponin. Nah itu kan maksudnya tuh, gue animator ngapain gue jadi customer service gitu kan. Nah itu tuh terjadi di tempat gue setidaknya. Waktu itu kita sempat kejadian ada acara Google, di mana merch kita ketahan bea cukai, akhirnya semua orang duduk di lantai dan ngerjain malam itu juga gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang mungkin setidaknya buat gue kali ya, nggak siap gitu. Dan itu tuh terus terjadi gitu kan. Wah, buat gue ya setidaknya juga orang Bandung gitu kan. Orang Bandung tuh kayak jam 3 tuh udah siap-siap pulang. Jam 4 udah pulang. Iya, emang kayak gitu. Jadi kan lu tuh kalau orang Bandung tuh setidaknya di tempat gue ya, again gak tahu kalau di tempat kalian, jam 4 kan pulang nih. Lu masuk jam 8 atau jam 9. Itu kan 8 jam. Jam 3 tuh mindsetnya udah siap-siap pulang dong. Enggak, setidaknya itulah. Nah ketika gue di Jakarta ya gue kaget aja. Lu bayangin,
di interview untuk yang full time ya, bukan yang magang di tempat kita dulu. Ada namanya tuh interview final, itu interview 360. Jadi setelah lu interview one on one gini gitu ya, di terakhir tuh lu akan di interview, ketemu bareng kayak CEO-nya kita, terus seluruh karyawan ngelilingin lu. Interview? Kita berdua nih? Maksudnya CEO dan... Gua CEO, lu karyawan baru. Iya, karyawan baru. Oke, kita ngobrol, semua karyawan harus datang ngelilingin lu. Karena gua nggak berhak untuk menerima. Gua cuma berhak untuk menolak. Yang menerima itu seluruhnya. Itu kan pressure-nya aneh banget ya. Gila. Wah, itu makanya sinting sih. Ya buat beberapa orang mungkin ada juga yang suka dengan cara kayak gitu. Karena gua akhirnya yang menemukan orang-orang yang memutuskan nggak cocok dengan itu ya no problem. Dia resign. Punya pilihan. Tapi ada juga yang bertahan sampai sekarang. Dan gua kayaknya bertahan karena mager sih, gue kayak mau resign juga gimana gitu kan. Akhirnya gue ya udah gitu. Ini kita ngomong konteks waktu di awal ya. Resignnya ya. Maksudnya waktu itu lu nggak mau resign karena mager atau memang? Iya, lebih ke mager juga. Terus kayak gue tuh ya masih anak fresh graduate kan. Karena gue tuh merasa ini mana sih yang benar. Tapi ya setelah setahun menuju tahun kedua itu, gue mulai bisa beradaptasi akhirnya. Tapi ya tahun kedua? Tahun ke-1 menuju kedua. Tahun ke-1 nih, tahun kedua. Karena gimana ya, susah ya gue jelasinnya ya. Tapi ya lu dengan workload kayak gitu, yang tadi lu kayak, kok lu jam 8 udah pulang? Aneh banget gitu kan. Gila. Tapi maksud gue sebegitu, maksudnya kayak seliterally itu apa memang cuman kayak gak enak karena aduh nih orang-orang masih pada kerja lagi gue pulang. Atau memang pernah kayak, lu udah pulang? Maksudnya? Iya sampai akhirnya mungkin lebih bukan kayak lebih kayak ejekan aja gitu. Ejekan bercanda, cuman kita merasanya aneh aja. Kayak gak enak lah ya. Iya. Wow. Ya ini menarik menurut gue. Gue mau tanya, lu berarti itu tempat pertama lu bekerja as a full timer? Full timer ya. Berarti lu gak pernah bekerja? Tapi pernah magang masalahnya. Pernah magang di company, pernah. Tapi ya kalau magang gue gak tahu ya. Karena kan tipe-tipe magang di beberapa company juga beda-beda. Ada yang cukup ya udahlah anak magang, atau memang cukup bekerja di situ. Iya, ada excuse tadi lah ketika lo nggak achieve target, masih agak mending lah gitu. Oke. Nah, gue sebenarnya yang bikin menarik adalah karena di sini kan sebenarnya pressure dan membuat lu tuh kayak nggak nyaman sebenarnya. Membuat lu yang gue biasanya gimana, tapi di sini kan seolah-olah kayak dipaksa sama keadaan, ya lu harus begini. Dan itu kan lu terbentuk kan, tanda kutip kan. Sangat. Dan lu sangat terbentuk. Apa yang lu rasakan perbedaannya? Karena gue yakin pasti ada perbedaan setelah lu ngalamin itu. Ya sebelum lu ngalamin itu dan setelah lu ngalamin itu, minimal 2 tahun setelah lu ngalamin itulah. Gue yakin pasti ada mindset lu yang berubah. Pasti ada yang dulunya lu pikir apaan sih ini kantor. Tapi itu kan pembentukan yang sebenarnya seru gitu untuk lu lewatin. Dan itu bukan bicara soal pekerjaan, tapi sebenarnya kita nih, maksudnya secara karakter dan secara kita berpikir tuh juga sangat terbentuk menurut gue. Ada gak yang lu rasain? Itu tuh ngebikin gue jadi sangat-sangat progresif. Dan gue tuh gue merasa itu bukan sesuatu yang terlalu baik. Dalam artian gue merasa orang yang tidak serius atau tidak 24 jam 7 hari bekerja itu adalah orang yang lemah. Gua sempat melihat itu. Kan kita juga sempat terjebak dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Sekarang gue udah bisa menemukan balance-nya. Cuman dulu gue sampai kayak gitunya, sampai kan gue kan gamer ya. Gue tuh sempat keinget ini tuh gara-gara sebenarnya udah sekitar 2 tahun lalu. Kan kalau Facebook kan suka munculin timeline kita yang lama kan. Gue tuh ada mau ngejual headset gaming Razer gue. Terus sampai sekarang belum kejual sih. Cuman di kolom komentarnya tuh ada tulisan, "Wih, udah nggak ngegame lagi, Cok." Itu teman gue yang komen. Terus gue bilang, "Iya, udah nggak." Ketika gue baca komen itu, gue tuh baru ingat. Jadi di momen gue setidaknya 3 tahun pertama lah, gue bekerja, gue tuh sangat menikmati pekerjaan itu. Jadi bayangin kan tadi kan gue sempat freelance juga kan. Lu nggak mungkin di tengah jam kerja lu ngerjain freelance. Jadi gue tuh masuk jam 9. Jam 10 masuk jam kantor. Pulang tuh sebenarnya tuh jam kantor tuh officialnya pulang jam 8. Karena kita istirahat 2 kali, dikasih makan 2 kali. Dan gue kebetulan tidur pun di kantor, ada mes saat awal-awal. Jadi gue kayak udah gak perlu mobilize gitu loh. Nah, gue beres kerja itu katakanlah jam 9 malam. Jam 9 malam sampai jam 12 tuh gue bikin freelance. Nah terus jam 12 malam tidur, karena gue tuh gak bisa tidur gak cukup lah. Gue tetap maksain harus tidur cukup gitu ya. Jam 12 malam tidur, bangun jam 7 atau jam 8. Mandi juga di kantor, makan siap-siap. Terus jam 9 sampai jam 10 gue ngerjain lagi freelance. Terus. Jadi kalau weekend ada waktu, ya gue ngerjain freelance dong. Karena senikmat itu anak fresh graduate
kerja terus dapat duit, wah gue seneng banget. Gue waktu awal gitu terus sampai gue tuh udah beneran melupakan game. Oke. Bukan dengan terpaksa. Iya. Tapi menikmati karena itu. lu nikmatin itu. Iya waktu awal gitu. Cuma sekarang udah mulai menemukan balance-nya. Apa yang buruk pada saat itu? Apa yang lu berasa kayaknya nggak bisa nih kayak gini? Nah, setelah gue balik lagi kayaknya nggak ada yang buruk deh. Dalam artian gini, nggak ada yang segitunya gue korbankan. Mungkin yang gue korbankan itu cuma waktu bersama keluarga pun gue rasa enggak. Karena weekend gue selalu pulang karena gue homesick. Oh, oke. Jadi ya ada lah. Dan gue rasa bagus aja sih. Mungkin setidaknya yang gue merasa sekarang bersyukur adalah gue udah bisa menemukan balance-nya tadi. Karena kalau misalkan gue masih punya mindset tetap kayak tadi, kerja itu ada 24 jam 7 kali. Dan itu gue menganggap rendah orang yang tidak bekerja. Itu justru yang gak benar. Tapi sekarang gue udah bisa menemukan balance-nya. Oke. Kenapa akhirnya balik lagi ke Enrico Jo? Akhirnya yaudah deh gue aktifin lagi deh Enrico Jo ini. Enggak, sebenarnya oke, jadi sebelum kok bisa muncul shorts-nya, kita tuh banyak pertimbangan dong. Aduh ini full animation, tiba-tiba muncul muka orang dihujat kali gitu kan. Oke. Nah tapi sebelum itu tuh gue udah memulai TikTok. Jadi saat itu tuh TikTok kan sebenarnya baru mulai nge-boom tuh di saat pandemi kan. 2021, 2022 I think. Iya itu kan pandemi kan. Iya betul. Nah gue nyobain siapa tahu gue bisa gitu loh. Karena bisa. Iya. Karena kan format secara format lebih pendek, jadi gue nggak habis waktu juga gitu kan. Iya. Gue bikin ternyata nggak cuma beberapa konten langsung works di TikToknya Enrico Jo. Oke. Itu bahasnya masih campur, either teknologi ataupun trivial konten. Agak mirip-mirip kok bisa sih sebenarnya. Trivial itu apa sih? Jadi misalkan gue pengen bahas, lu kalau pengen ngelihat masa lalu, lu tinggal keluar dan lihat ke langit. Oh, itu semacam-macam gitu namanya. Iya. Trivial. Tapi ada edukasinya lah. Iya. Karena kebiasaan aja di kok bisa. Gitu kan. Tapi ke bawah ini Iya, scriptingnya kayak aduh harus kayak gini sih. Gitu. Wah itu works. Terus singkatnya kan gue udah punya formula tuh di TikTok. Oke. Ya udah gue tinggal propose ke leader gue. Gue pernah bikin ini di TikTok Enrico Jo. Kenapa kita nggak apply ke kok bisa? Karena waktu itu pertimbangannya kok bisa itu tuh kita ada campaign lah bareng YouTube. Dan kalau full animation rasanya juga capek. Ya kan lu sehari seminggu upload 2-3 kan capek kan. Ya udah. Kita akhirnya putuskan muncul orang karena gue udah punya formulanya, pakai formula gue. Formula itu dalam artian editingnya ya. Editing dan cara penyampaiannya. Berhasil di kok bisa. Nah, tadinya gue cuma mirroring konten dari TikTok ke YouTube dan IG. Fokusnya TikTok. Untuk Enrico Jo. Jadi YouTube mah lempar-lempar ke channel gue yang lama, yang namanya saat itu masih Enrico Jonathan, itu panjang banget. Iya, terus ya udah tiba-tiba aja ada satu konten yang sebenarnya sudah upload bulan lalu. Nah sebulan kemudian tiba-tiba view-nya yang cuma ratusan ribu jadi kira-kira tuh 2-3 juta gitu tiba-tiba. Dan di situ langsung naik follower, subscriber sampai 50 ribu. Dari cuma ribuan. Secepat itu convertnya. Jadi satu konten tuh bisa 20 ribu minimal. Convertnya segitu gila. Iya. Jadi berarti sekarang lu mengerjakan freelance juga masih berarti masih lu masih mengerjakan freelance, lu masih nge-YouTube Enrico Jo dan ke kok bisa. Tapi waktu lu masih ada. Tetap ada yang harus dikorbanin sih kadang, dalam artian mungkin kalau yang dikorbaninya adalah salah satu pekerjaan ya lihat yang paling prioritas, atau korbannya waktu main lu. Gitu kan. Ya kayak sekarang aja kan tadi juga ada klien minta revisi freelance. Terus kan besok Enrico Jo gitu kan diundang brand gitu. Ya harus. Ini gimana? Ya. Kadang emang sinting loh dalam artian aduh, kadang tuh waktunya ini kok. Wah, yang paling gila mah ya, gue inget 2 tahun lalu. Jadi Desember tuh gue udah beli tiket mau ke Bali. Ceritanya mau liburan. Gue udah gak mau bawa laptop. 1 berat, 2 ngapain gue di Bali kerja kan. Iya kerja betul. Tapi itu klien numpuk banget. Itu tuh pokoknya termasuk kok bisa juga. Dan saat itu belum ada Enrico Jo. Itu tuh gue ngerjain 6 hal sekaligus. Buset. Jadi klien tuh 3 atau 4 ya gue lupa. Terus ini freelance. Terus yang 2-nya lagi project kok bisa yang lagi jalan. Yang kayak kan menuju akhir tahun kan biasanya suka mau beres kan gitu. Wah itu sinting. Gue ada satu klien yang dia tuh lagi di Paris saat itu. Jadi kita tuh tiap hari meeting. Startnya tuh jam 11 malam. Karena kan ngikutin jam di sana. Ya beres-beres jam 12, jam 1. Terus kayak tidur. Wah itu seminggu hampir 2 minggu. Gue tiap kali kerja gue marah-marah.
Mana-mana sendiri di kamar. Karena wah gila lah. Gue capek gitu kan, gue capek. Cuman pas udah untung aja bisa beres sebelum gue ke Bali. Terus pas bilnya cair, wah nikmat ya. Namanya bil cair. Iya, kayak wah terbayar. Cuman kalau dibalik sih gue nggak mau lagi kayak gitu. Karena kan itu capek banget. Tapi enak juga ya. Tapi gitu. Istilahnya nih, waktu lu udah dapet bilnya nih. Tapi untuk ngelihat nih ke depan kalau bakal kayak gini lagi, ya udah deh. Enggak segitunya lah, tetap pengennya. Nah bersyukur banget sekarang tuh udah mulai bisa memilah. Bukannya artinya sombong. Iya gue ngerti. Iya. Tapi kalau yang mungkin nominalnya nggak worth it, ya gue nggak itu dulu lah. Oke. Prioritasin ya karena ya lu harus melihat semua prioritas lu. Kalau misalnya semua lu sikat gimana caranya? Soalnya dulu gue sikat loh. Sampai iya. kecil-kecil apapun gue sikat. Iya, tapi sekarang udah enggak ya? Iya bisa lah. Bisa lah. Nah gue kemarin tuh sempat kaget kan. Gue tuh kayak merekan-rekan. Nih lu subscriber lu kan 100.000 ya. Gue lihat dong di video YouTube lu. Oke, lu kayaknya tuh sempat 5 years ago dan segala macam. Gue nggak lihat tuh konten-konten. Tapi lu sempat bangkit lagi waktu bikin studio tour beberapa kali beberapa kali dan segala macam. Tapi views dari YouTube lu itu yang 100.000 ada nggak? Untuk yang video panjang? Video panjang? Cuman satu. Gue bingung kan. Kan ini 100.000 dari mana ya? Gue tuh awalnya mikir, kok dia bisa mungkin dari kok bisa kali ya dan segala macam. Gue lupa ada short. Pas gue buka short lu, jutaan semua coy. Dan yang gue lihat ini shortnya paling 20. Berapa banyak? Nggak banyak itu short. Iya belum banyak sih. Tapi memang gue nggak tahu nih apa yang lu temukan gitu dari hal ini, atau memang nggak tahu tiba-tiba viewsnya aja naik. Iya sebenarnya kalau ngomong praktisnya ya itu kan sumbangan dari Kobisa kan. Betul, oke. Jadi audiens udah tahu si Riko. Ya ketika videonya nggak sengaja muncul ya dia lihat aja gitu. Tapi gue rasa nggak sesimpel itu ya, walaupun memang ada ngaruhnya. Nah waktu itu pun gue sempat ketemu beberapa konten kreator lain. Dia bilang dia jadiin video gue sebagai studi kasus gitu. Wah di situ akhirnya setidaknya ngebukain mata gue lah. Apa? Mungkin ada teknik scripting dan editing gue yang ngebantu banget. Oke. Kalau misalkan dari scripting ya gue kan berusaha, itu pun yang dilakukan Kobisa, merubah jargonis jadi bahasa yang sangat-sangat mudah dimengerti sama orang. Ketimbang kita ngomongin kalau ngomongin teknologi gitu ya, ada i7 generasi berapa dengan RDNA apa, itu kan ribet banget kan. Ribet. Kita bisa analogiin aja dengan bahasa yang lain gitu. Oh, yang mudah dimengerti. Dan ketika gue syuting shorts itu tuh gue paling cuma ngetek maksimal 3 kalimat yang gue sekali langsung ngomong ke kamera. Sisanya gue langsung stop lagi. Jadi gue tuh cuma hafalin misalkan 2 kalimat. 2 kalimat, gue ngomong 2 kalimat, 1, 2, terus gue lihat skrip lagi, gue ngomong lagi. Jadi gue tuh berusaha memaksimalkan setiap penekanannya. Dan gue tuh berusaha kalau misalkan di awal itu misalkan kayak, nah sekarang tuh kalian pengen gini, jangan sampai nah semua. Iya, jangan sampai nah semua, iya benar. Nah itunya gue ganti-ganti. Terus kalau ngomongin editingnya kan ngelihat fluktuatif banget gitu kan, zoom in zoom out. Dan kalau ditanya gitu ya pas editing, paling lama itu di apa? Di sound mixing, itu paling lama. Sound? Bukan editing animasi. Walaupun mungkin gak banyak orang notice ya, tapi gue sangat-sangat concern di sound editing. Bikin musiknya dinamis, kadang bikin sound effect dari musik. Gue nggak bisa bikin musik, gue download semua. Iya. Tapi kadang daripada lu cuman kayak dia muncul dan pop gitu, cuman lu cari musik yang jeng gitu loh. Iya. Nah itu tuh bikin video lu tuh jadi berasa dinamis banget. Nah yang kayak gitunya yang akhirnya kita tuh maksudnya gue dan Kobisa juga coba kita rumuskan. Oh ternyata gini ya gitu. Jadi itu juga teknik yang lu dapat dari Kobisa? Secara nggak langsung. Karena gue tuh dibilang jago nulis juga enggak. Tapi itu tuh secara nature udah kebiasa aja. Gue di Kobisa gak pernah nulis konten. Kecuali buat shorts gue kadang edit-edit. Iya. Tapi karena lu mendengar. Karena lu ada di dalam situasinya juga. Dan kalau untuk ngedit kan berarti. Dan itu juga salah satu yang lu tekankan di Kobisa adalah sound juga. Iya, sound mixing ya disebutnya ya. Dari dulu atau baru dalam waktu berapa tahun terakhir? Oh dulu sih. Dari dulu? Karena kan kita full animation ya. Oh iya, karena jadinya akhirannya kalau kosong ya Pak ya, kalau kagak ada. Gue banyak latih di situ sih. Gue banyak dari yang mentor gue di Kobisa sangat ngegembling gue soal musik itulah. Berarti itu. Iya bisa. Iya dong Pak. Sekarang gini kalau misalnya berarti kan dulu tanpa itu lu tidak punya kepikiran sedetail itu dong musik. Tapi kan tanpa sadar itu udah masuk ke dalam otak lu dan
Nah ini penting banget ya kayaknya pas lu ngelihat suara yang flat banget nih. Iya. Ya, karena udah kebawa dari Kobe 1 tadi. Oh betul, jadi betul. Justru itu yang membuat yang lu cukup concern gitu ya. Jadi formula lu kalau misalnya dari video doang gitu ya, yang lu itu kan 1 menit lah paling. Iya. Lu bikin skrip apa hook dan segala macam, atau lu ada angle yang paling penting. Apa? Angle-nya. Oke. Angle jadi ya kayak waktu itu tuh yang ini aja, yang kita bareng ke nggak apa-apa nyebut brand ya. Iya nggak apa-apa. Kan kita kan ketemu di acara Asus kan, gitu kan. Gue pun ngelihat beberapa konten-konten yang lain gitu yang juga diundang. Oh mereka langsung ngebahas ke laptopnya gitu kan. Ya udah gue langsung waktu itu pakai angle-nya kan semua paket dalam satu lengkap kan. Makanya di video gue yang waktu itu yang Asus kan kayak bayangin kayak laptop, tablet, kertas, buku semua jadi satu gitu kan. Nah itu kan itu kan sebuah angle. Gue nyampein itunya gitu. Ataupun kalau apa ya mungkin lo coba kayak challenge gue, tentuin dari satu topik, nanti gue bikinin angle-nya coba. Ya nggak tahu ini kadang berhasil kadang enggak. Oke ya, kita mungkin gue nggak tahu apakah ini works atau enggak. Mungkin mic bisa nggak? Ya. Review mic berarti ya? Iya review mic. Oke. Nah kalau misalkan mic berarti kan biasanya tuh gue ngelihat dari fungsinya kan. Iya. Dari fungsinya apa gitu. Oke kalau misalkan audiensnya sekarang gue kepikiran. Karena kebetulan audiens gue tuh banyak yang wibu juga gitu ya. Dan kemarin juga lagi rame wota gitu ya. Gue langsung aja gitu. Kalau misalkan kalian pengen suara kalian didengar sama member JKT gitu, pakai mic ini. Karena suara kalian bisa lebih clear daripada orang-orang lain yang lagi ngelihat. Yang lagi didengar sama JKT48 gitu. Nah yang kayak gitu tuh, itu sebenarnya lebih ke hook sih, bukan ke angle. Tapi yang kayak gitu yang works gitu. Nah gue pengen tahu nih, lu bawa gadget yang biasa lu bawa nggak? Nah gue pengen lihat daily driver lu tuh apa ya biasanya? Lu bawa laptop juga katanya? Bawa laptop. Oh sikat langsung. Oke, apa aja ini di depan saya? Satu-satu dari yang paling ini dulu kali, yang paling lucu. Oke, lucu. Nah ini apa nih? TWS Eagle. Kenapa suka banget Eagle? Iya, pertama kali pakai TWS kan 6 tahun lalu. Terus sebenarnya cari yang murah aja. Dulu tuh beli juga Eagle karena pokoknya random aja. Gue tuh lihat tuh di vlog lu pakai Eagle udah 4 tahun ya katanya. Iya, 4 tahun. Dan itu emang awet banget. Dulu gue beli 300 ribuan harganya. Itu oke banget sebenarnya. Kenapa gue ganti? Karena ya yang sebelah tuh udah agak lebih kecil sih volumenya. Oh, oke. Dan kalau ini berapa duit? 600 ribuan dan jauh lebih enak. Mirip-mirip sih. Oke, lanjut. Handphone. Sebenarnya ini belum sebulan. Ganti Apple. Oke, kenapa tuh? Karena yang dulu nyemplung. Yang dulu apa? Note 20 Ultra Samsung. Oke, nyemplung di bak kan. Gue kan tiap kali ke toilet kan selalu nonton YouTube kan. Dan bawa Nintendo Switch. Itu yang gimana bentar nih, lu bawa Nintendo Switch sama bawa handphone? Ya di handphone tuh cuma dengerin YouTube. Oke. Makanya gue taruh di samping bak. Oke. Terus kesenggol lah. Plung kan. Dan nyemplungnya pun gue sadar tuh setelah gue beres cebok gitu. Jadi kan ada momen beberapa detik gitu kan ya. Nyemplung, kok suara hilang gitu, tiba-tiba tuh gue tuh kok suara YouTube hilang gitu. Nyemplung ternyata gitu kan. Apa yang dirasakan waktu? Waduh. Sebenarnya kan Note 20 Ultra tuh dia waterproof kan, bukan artian langsung gitu. Cuman gue tuh kadang kalau liburan pun gue kalau di kolam perlu kita video-videoan tuh suka gue lakuin dan aman. Cuma kan karena mungkin saat itu dasar dalam lah pasti. Jadi mati total lah. Pokoknya ketika gue bawa ke Samsung, kena mesin dan layar. Kalau mau di servis 6 juta. Kan gila ya. Sekarang harga Note 20 Ultra barunya aja kayaknya cuma dekat-dekat ke 10 juta ya kan. Iya. Ya udahlah gue pikir. Sebenarnya tuh gue udah pengen ganti ini tuh tahun depan. Sebenarnya ganti Apple. Karena pengen pindah ke ekosistemnya. Iya. Tapi ya udah sekarang ganti. Setelah gue beli ini, besoknya itu Note 20 Ultra nyala lagi dan working well sampai sekarang. Jadi gue punya 2 HP. Nah, ini yang terakhir dan yang paling menarik menurut gue. Kayak ini adalah MacBook apa? Ini tuh yang 2022 13 inch M2. Sebelum ini kan lu gak Mac? Enggak, Windows. Oke, Windows. Kenapa akhirnya berpikir? Sesimpel karena baterai. Karena gue sebenci itu ya. Walaupun mungkin gue gak tahu. Karena terakhir laptop gaming yang gue punya itu keluaran tahun 2017 gitu. Nah itu baterainya tuh
gak pernah benar gitu. Dalam artian lu setahun tuh udah drop banget. Iya drop. Lu gak lama ganti service juga, nanti ngedrop lagi gitu. Oke. Dan performance-nya kan, lu harus colok kemana-mana. Iya. Sedangkan sekarang gue banyak mobilize. Dan sebenarnya kalau ngomong load kerja pun, gue bisa ngerjain di PC di rumah gitu ya. Kalau yang berat banget. Jadi gue di luar tuh gak akan kok gue sampai yang seberat itu gitu. Nah ya udah pilihannya ini. Dan waktu lu pilih ini akhirnya gak nyesel dong? Enggak, sama sekali enggak. Karena seenak itu, ini aja kan gak bawa charger kan? Iya benar. Gak bawa charger, terus kayak ya paling storage aja agak terbatas. Ini kan 512 buat yang ngerjain video mungkin agak mepet. Iya betul. Tapi tinggal bawa hard disk ya udah. Tapi animasi bisa kerja sini? Bisa. Bisa kerja di sini? Bisa. M2? Bisa banget. Oke, sekarang gue pengen tahu dong workflow apa dalam lu membuat sebuah video yang kayak tadi misalnya, ini dulu deh, kamera dulu deh, gadget, bukan gadget, ya yang equipment kamera lu, lighting, microphone, semua. Oke. Kalau kamera tuh gue pakai Lumix GH5. Kenapa? Dulu tuh pengen beli Sony, tapi dulu tuh pokoknya gue compare Sony dengan lensanya itu tuh bisa sampai 40 juta. Oh iya. Terus kata Sony yang mana nih? Dulu tuh yang 7S Mark II. Iya, dulu tambah lensa kan pokoknya tuh si kameranya aja tuh udah 28 jutaan. Pokoknya tambah lensa kan hampir 40 kan. Terus kata bokap, wah mahal banget gitu kan. Itu tuh gue baru setahun kerja. Terus bokap nanya-nanya ke teman, katanya Lumix bagus. Gue Lumix apaan? Panasonic emang lampu gitu kan. Dateng. Iya. Ini bagus kan. Cuman setelah gara-gara itu akhirnya gue riset, wah ternyata emang iya si GH5 kalau ngomongin color depth asal pencahayaan cukup ya. Dan lu mau 4K 60 fps tuh bisa gitu tanpa overheat. Kan gue streaming lama, berjam-jam, bahkan sempat gue lupa matiin dia 8 jam, nyala terus nggak apa-apa. Ya sekarang kan masih bisa dipakai kan. Iya. Nah jadi ya itu pilihan yang sangat-sangat baik lah. Dan untuk lensa emang lebih murah hitungannya? Relatif sih sebenarnya. Sama aja gak sih? Lensa tuh gue sekarang pakai Sigma-nya Canon yang R1835. Sebenarnya itu mahal tuh di converter. Gue tuh iyalah converternya. Tahu nggak Metabone Speed Booster? Nggak tahu gue. Jadi kan ada yang namanya Vitrox. Vitrox gue tahu tuh di kamera gue pakai Vitrox. Nah itu paling berapa juta? Nggak tahu. 3, 2 gitu kan. Konverternya 9,4 juta. Konverter doang. Iya. Oke. Wah itu gila sih. Gue kayaknya kerasukan beli itu. Cuman iya emang hasilnya lebih tajam gitu ya, lebih bagus. Ya singkat cerita ya jadinya gue punya sekarang pakai itu. Iya. Untuk kamera. Iya. Tapi 40 juta juga gak kalau dihitung gitu. Iya. Tapi bertahap. Terus lighting tuh gue sebenarnya pakai lighting 300 ribuan softbox. Oh iya sama ya. Berarti memang cukup lah ya. Cukup lah. Lampunya Bardi gitu Bardi bisa diatur-atur. Cakep lah, mantap. Kalau mix sekarang pakai clip on road. Iya masih ya, itu dari dulu pakai itu. Itu baru. Dulu tuh pakai Boya. Oh Boya, emang tuh Boya tuh itu budget friendly banget sih. Dan menurut gue tuh yang the best menurut gue. Nah oke, sekarang yang terakhir untuk itu tadi ya workflow lu bekerja. Gue nggak tahu sih apakah untuk membuat satu konten YouTube kali ya sekarang kita bahas ya. Untuk bikin satu konten YouTube lu membutuhkan waktu berapa lama? Kok bisa apa Enrico? Kalau scripting sebenarnya 1-2 jam lah. 1-2 jam? Iya. Oke. Itu bukan terus kadang kan mikir nyari referensi. Iya. Itu 1-2 jam itu berarti berhenti maksudnya berpikir juga brainstorm dan segala macam ya? Iya 1-2 jam. Atau sampai 2 jam terus lanjut? Syutingnya sekali jadi gitu ya. Jadi gue kadang langsung dia kamera nge-roll terus dan gue langsung ngomong gitu. Nah tapi sesuai skrip kan? Atau? Jadi gue tuh skrip kadang emang tulisin agak panjang, tapi gue tuh biasa tag itu per paragraf. Jadi gue baca dulu skripnya, udahlah ini intinya gitu. Oke. Terus gue ngomong gitu, kayak gitu. Terus baru lihat lagi dan segala macam. Iya, jadi biasanya per 1 paragraf lah. B-roll lu tuh nggak terlalu banyak ya? B-roll lu banyak gak sih? Kayaknya depend sih. Kalau misalkan review sih ada juga sih. Itu tag terpisah. Oh iya maksud gue, tapi nggak terlalu, kayaknya nggak tahu ya, lebih sering sedikit ya B-roll nih. Kalau yang review sih gue berusaha banyakin juga Sebanyak-banyaknya ya. Oke, kalau untuk B-roll itu sendiri biasa lu memakan waktu berapa lama tuh? Setengah jam kali ya. Setengah jam? Cepet aman? Cepet lah. Karena kan biasa tuh si flow-nya ya. Gue bikin skrip. Terus udah jadi nih. Terus gue tag syuting. Gue edit rough cut. Nah nanti di Premiere gue tanda-tandain. B-roll
HP bagian belakang, B-roll HP bagian samping, B-roll HP nyolok charger gitu. Nah itu kan udah ada tuh 1, 3, 4, 5, 6 berapa. Udah. Tinggal gue, oh ini sekarang yang HP tampak depan. Ini kan kamera nih. Gini rekam. Terus gue lihat lagi list, oh HP lagi colok charger. Cek gitu. Terus B-roll. Gue kayak gitu. Oh I see. Jadi gak ada yang kelewat dan ya efektif juga. Efektif ya. Oke, setelah itu proses editing? Kalau yang video panjang tergantung durasi ya. Tapi kalau misalkan durasi 10 menit deh. Mungkin 2-3 harian lah. Karena kadang suka agak gua ngerjain yang lain. Oke. Tapi lu masukin animasi juga di situ? Kadang. Nggak terlalu banyak ya? Iya. Mungkin animasi itu lebih ke teks aja. Oh iya. Cuman memang karena memang style begitu atau kenapa tuh? Iya, berusaha. Sebenarnya idealnya banget tuh gue pengen padet buat itu retention. Cuman capek ya. Capek sih, bener sih. Kalau gue ngedit shorts yang awal-awal aja, yang tanpa b-roll ya, yang ada animasi satu gitu tuh bisa 3-4 jam. Dan itu fokus ngedit. Terus paling terakhir yang kayak live kayak gitu juga nggak tentu ya? Nggak tentu. Kalau live mah orang tuh suka, bang kapan main game gitu kan. Gue tuh bukan gamer, bukan live streamer yang main game kayak Windah gitu loh. Gue emang suka ngobrol aja. Dan memang sekarang udah tidak semenarik itu main game. Waduh. Apa enggak deh? Maksudnya kalau dulu kan kayaknya kan pastilah gamers banget kan anaknya. Iya. Kadang tuh kita perlu alasan untuk melakukan sesuatu kan. Kalau kerja udah jelas lah. Yeah. Lu dapat duit kayak lu dapat klien atau apa gitu kan. Tapi kalau main game tuh lu nggak merasa dapat sesuatu. Yeah. Cuman ya udah gitu. Makanya kadang gua tuh paling senengnya ini mungkin emang kelihatan kayak orang autis, tapi bukan autis ya ini kayak kata-kata gue. Cuman gue tuh seneng banget ketika kita ngumpul nih, gue main game di situ. Bukan artinya gue nggak mau socialize, ada momen gue pengen socialize, cuman gue tuh menikmati momen ini. Gue sama teman-teman nongkrong, gue dengerin kalian ngomong apa, cuman gue pengen main game juga. Karena kalau misalkan nih, apa itu? Oke. Misalkan sekarang ini kamar gue nih, gue main game gue tuh merasa lu buang waktu banget sih gitu. Makanya gue tiap kali main game pun minimal gue dengerin podcast. Okay. Makanya gue jarang sekarang main game tuh yang terlalu story based gitu. Karena gue gak bisa pecah otak kan gitu. Cuma sekarang rest gue atau hiburan gue lebih ketemu orang. Aneh banget. Padahal gue introvert. Oh iya? Iya. Kalau di tes introvert, orang banyak yang ngira gue extrovert kali ya. Tapi ya itu, gue seneng ketemu orang baru, sharing apa. Sekarang lagi kesana. Jadi iya, lebih prefer itu. Pas banget berarti gue undang kesini. Betul. Bukan gak ada yang kebetulan. Luar biasa. Luar biasa. Oke, thank you banget untuk hari ini, untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan pesan terakhir gitu ya, kalau misalnya lu punya anak, kira-kira anak lu bakal... Gue kira pesan terakhir. Kalau lu punya anak, apakah anak lu akan lu rekomendasikan untuk jadi YouTuber? Enggak, gue pengen dia tuh nyoba banyak hal. Gue tuh pernah, cerita dikit. Gue pernah les piano 6 tahun. Yeah. Sekarang gue gak bisa main piano. Kenapa? Nggak suka aja. Tapi bisa? Nggak bisa. Sekarang tuh 6 tahun ngapain? Nyanyi aja fales gitu kan. Bukan, maksud gue 6 tahun ngapain kok. Bisa lah, maksudnya dikit-dikit. Nggak bisa, udah beneran nggak bisa sama sekali. Udah lupa banget ya? Iya, tapi saat itu pun gue gak lama tuh gue belajar drum. Dan sampai sekarang kepake. Oh, lu main drum? Iya. Wih, luar biasa. Nah, artinya adalah kadang ya kita tuh harus bakat itu ditemukan aja. Betul, bukan sekali. Dikasih. Iya, benar. Nah, gue pengen nyodorin itu banyak hal. Silakan coba, kalau nggak suka tinggalin, nanti cobain lagi yang lain. Terserah, tadi mau ambilnya apa. Oke, bakat itu dikasih, tapi kita harus menemukan. Iya, betul. Iya, bakat itu kan dikasih, tapi kita harus menemukan. Intinya itu. Jadi nggak tahu lu mau rekomendasiin atau enggak untuk jadi YouTuber, karena kan pasti. Gue nggak akan full rekomendasiin, gue cuma ngasih aja. Tapi kalau anak lu bilang, Pak aku mau jadi YouTuber, setuju? Setuju Karena bapaknya juga YouTuber. Iya. Oke, thank you banget Pak. Ya, sampai berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Semuanya ada di, ya ntar gue taruh. Nah pokoknya di gitu lah, ada editannya gitu ya. Yeah. Terima kasih. Bye.